السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قدر الأزمان وخص شهر رمضان بالعفو والغفران والبشر والرضوان، والصلاة والسلام على أول فاتح باب الجنان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang mulia ini Allah taala masih mempertemukan kita, masih diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiyah, nikmat bernabi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat mensyukuri nikmat. Nikmat mensyukuri nikmat. Saya ulang, nikmat mensyukuri nikmat. Itu adalah keagungan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena di luar banyak orang-orang yang diberikan nikmat tapi tidak mampu untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar adalah sampai detik ini Allah berikan kita kesempatan, dan alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang tahu diri. Datang kenikmatan dari Allah, datang kemuliaan dari Allah berupa bulan Ramadan. Bulan yang di pagi harinya ada ampunan dari Allah. Bulan yang di pagi harinya ada kasih sayang Allah. Bulan di pagi harinya ada kemerdekaan dari bebasnya seseorang dari api neraka. Begitu pula malam-malamnya. Maka insya Allah tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini, di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan kita kasih sayangnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang merdeka, terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah masih mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan, bukan hanya di tahun ini, melainkan Allah masih akan mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, dalam panjang umur, sehat wal afiyah, kemurahan, keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak, yang halal, yang barakah, yang tidak capek-capek datanginnya, enggak susah-susah dapetinnya, dan insyaallah pada saatnya nanti insyaallah tidak ada siksaan setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saimin saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama udah malam ke-24. Hari ini kita ngejalanin hari ke-24, yang artinya banyak dari kita yang malam-malamnya begadang. Betul ya? Jadi kalau yang ngomong juga rada-rada agak-agak beler nih dimaafin ya, karena sama-sama kita kurang tidur ya. Ramadan di 10 terakhir, sebagaimana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak lagi ibadah-ibadahnya. Padahal di awal Ramadan sudah banyak ibadahnya, tapi Nabi di 10 terakhir Nabi makin memperbanyak ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
10 terakhir dikatakan juga di luar normal kehidupan. Di luar normal kehidupan. Kehidupan kita kadang-kadang 11 bulan ke belakang, ya, sebelum Ramadan, banyak dari kita kalau udah malam tidur. Betul apa enggak? Normal. Tapi masuk 10 terakhir, masuk Ramadan, apalagi di 10 terakhir, kita diajak, disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki rutinitas di luar normal. Di luar apa? Di luar normal. Yang biasanya tidur malamnya kurang tidurnya kalau 10 terakhir. Ya. Yang biasanya tidurnya kenyang, ya, lebih dari 5-6 jam. Mungkin kalau udah 10 terakhir bisa sampai 2 jam aja udah bagus. Ya. Lalu kenapa Habib kok sampai segitunya? Bahkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akhir-akhir usia beliau, bukan 10 terakhir beliau jadikan layaknya kita 10 terakhir kurang tidur, melainkan Ramadan terakhir beliau, 20 hari terakhir di bulan Ramadan beliau laksanakan hal yang serupa, ya. Nabi itu nggak sama kita, Pak. Nabi itu ngejalanin kewajiban bulan suci Ramadan hanya 9 kali pertemuan Ramadan. Kalau kita berapa kali nih? Lebih nggak kira-kira dari 9? Lebih, ya? Lebih kita dari 9. Lebih artinya dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan ngerasa bulan Ramadan kita lebih baik dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau tadi saya dengerin tuh pengurus masjid, Ustaz Haji Muhammad Nalim dan lain sebagainya, ya, ada banyak orang yang berinfak, bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan saudara-saudaranya, bisa juga membantu saudara-saudaranya yang lain melalui apa yang diselenggarakan di dalam masjid ini. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau melihat siapa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Nabi dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi itu sosok yang paling dermawannya orang, sosok yang paling baiknya manusia, ya. Gak usah pakai ngomong Ramadan, Nabi paling baik. Ajwad bil khair minar rihil mursalah. Sampai-sampai dikatakan di dalam hadis, diriwayatkan hadis tersebut sampai kepada kita yang bahwasanya Nabi itu baiknya nggak pilih-pilih. Saking baiknya, diseumpamakan baiknya Nabi itu kayak rihil mursalah. Ini namanya nih rihil mursalah nih. Mirwah, kipas angin mengeluarkan hembusan angin, yang angin tersebut rih namanya. Hembusannya itu rih mursalah, yang berhembus tanpa pandang bulu. Kira-kira nih yang kena kipas angin, kipas anginnya milih nggak? Yang nih hari punya duit 500 juta sama yang nggak punya duit 500 juta, kena anginnya apa enggak? Udah diem aja nih. Jawab dong. Ini kipas nih keluarin angin, kita semua kena anginnya nggak? Apa dia pilih-pilih? Saya mau kenain angin saya sama yang punya duit aja, yang nggak punya duit saya ogah. Ada nggak begitu angin? Nggak ada. Itu yang dimaksud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baiknya manusia. Saking baiknya nggak pilih-pilih, nggak pandang bulu kebaikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Diseumpamakan apa? Minar rihil mursalah. Layaknya hembusan angin yang besar. Ya. Batu kerikil kena, betul. Angin kalau berhembus, kerikil kena nggak? Batu gede kena juga nggak?
semuanya kesapu oleh angin. Begitu kebaikan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana ajwad bil khair wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu di luar bulan Ramadan udah begitu rupa tuh baiknya. Masuk Ramadan, masuk bulan Ramadan, kebaikannya tambah-tambah lagi. Bertambah lagi kebaikan beliau. Ya, bahasa kita mungkin anginnya sepoi-sepoi tapi gede. Tapi kalau udah Ramadan anginnya nih kayak angin puting beliung. Makin gede nggak? Makin besar tuh angin. Luar biasa. Lalu apakah ini riwayat yang sering kita dengar ini hanya sebagai riwayat yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri saja? Enggak. Al-Imam Al-Habib Ibrahim bin Aqil, salah satu mahaguru dari guru kami Syekhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullah ta'ala wara'ah. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat panjang umur, kita dapatkan keberkahan beliau. Al-Habib Umar punya guru namanya Al-Habib Ibrahim bin Aqil. Beliau ada satu karangan kitab kecil mengenai Ramadan. Beliau membahas kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat berlaku seperti itu. Kenapa Nabi kalau masuk bulan Ramadan kebaikannya lebih baik lagi seperti di luar Ramadan. Berlipat kali gandanya kebaikan beliau dibandingkan di luar bulan Ramadan. Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatakhallaq wa yata'addab bi adabillah azza wa jal. Nabi berakhlak, beradab, ngambil adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya numpang tanya nih, Allah di luar bulan Ramadan baik enggak? Jawab dong. Jawab dong. Ini ngantuk. Baik Allah. Di luar bulan Ramadan Allah kasih kita rezeki. Betul? Di luar bulan Ramadan Allah tetap ngasih ampunan kepada kita. Betul apa enggak? Di luar bulan Ramadan Allah sayang sama kita. Masuk bulan Ramadan double tuh kasih sayang Allah. Bahkan Nabi katakan Ramadan ini yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, akhirnya adalah idkum minan nar. Yang itu semua juga ada Allah siapkan selain daripada bulan Ramadan. Tapi kenapa Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan sebagai pintu gerbang di mana orang-orang yang mungkin rada-rada susah di luar bulan Ramadan, Allah sendiri turun tangan buat bantu hamba tersebut mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan pembebasan dari api neraka. Allah sendiri turun tangan. Kok bisa Habib Allah sendiri turun tangan? Iya. Masuk bulan Ramadan, pintu neraka semuanya ditutup. Sallu ala Muhammad. Masuk bulan Ramadan, pintu surga semuanya dibuka. Apakah hanya riwayat ini datang kepada kita hanya masuk kuping kanan juga keluar kuping kiri saja? Enggak. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan beberapa para ulama-ulama yang lainnya mencatatkan di dalam kitab-kitab beliau yang bahwasanya apa sih gunanya Allah sampai turun tangan begitu rupa, wasuffidati syayatin, digembok-gembokin tuh gembong-gembongnya para setan-setan, iblis-iblis, pembesar-pembesarnya, penggede-penggedenya, turun tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh saja. Kenapa Allah Ta'ala sampai rela membuka yang namanya pintu-pintu surga ketika bulan Ramadan? Bahkan gak sampai situ, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bulan Ramadan kepada surga dan isi-isinya untuk senantiasa berhias. Untuk siapa? Nih buat kita nih yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya masuk surga gak pakai mampir.
Masuk surga nggak pakai mampir. Ya, berkahnya bulan Ramadan, yakin ketika pintu surga dibuka, kalau tadi pembahasannya angin, di surga juga ada tuh hembusan-hembusan angin. Ya, ada angin-angin surga yang Allah memang subhanahu wa ta'ala jadikan surga itu adem, surga itu nikmat, surga itu indah, surga itu wangi, surga itu luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ketika pintu-pintu surga dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika surga dengan isi-isinya disuruh berhias untuk menyambut hamba-hamba Allah yang mempuasakan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala imanan wahtisaban. Ya. Maka sekalipun orang yang berpuasa masih hidup di dalam dunia, maka Allah akan jadikan hati-hati mereka tentram, adem, penuh sakinah. Baca Quran kita luar biasa. Di luar bulan Ramadan kayaknya susah baca Quran model begitu. Malam 24 udah berapa tadi itu hitungannya? Tadi berapa Haji Nalim? Khatam Quran tadi berapa? Juz berapa tadi? Juz? Oh, sehari 1 juz. Masya Allah. Kira-kira di luar bulan Ramadan bisa nggak tuh kayak begitu tuh? Susah Pak. Susah. Artinya apa? Kalau di luar bulan Ramadan, hamba Allah yang harus berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Perlu diingat, di luar bulan Ramadan, apabila seseorang menginginkan memperbaiki kualitas hubungannya kepada Allah, maka dia harus memiliki upaya lebih keras dibandingkan upayanya ketika bulan Ramadan. Beda kalau kita yang mau ngedeket dengan Allah yang mau ngedeket sama hambanya, kira-kira sama atau beda? Beda. Di luar bulan Ramadan kita pengen dekat sama Allah. Allah maha baik. Gak hanya bulan Ramadan baiknya, di luar bulan Ramadan Allah baik, Allah terima hamba-hambanya. Cuma ada bedanya. Kalau di luar bulan Ramadan, hamba tersebut harus memiliki kualitas yang sungguh-sungguh. Ketika mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syaitannya makin gede. Betul apa enggak? Enggak ada hembusan dari surga yang mengikat hati-hati orang beriman, memiliki sakinah, memiliki kedamaian, memiliki ikatan dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa diri dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua godaan-godaan, apalagi hawa panasnya para penghuni neraka, neraka-nerakanya ditutup pintunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai situ, Allah menginginkan mendekatnya Allah kepada hamba-hambanya yang sedang berpuasa. Berbeda. Di luar bulan Ramadan berbeda. Maka dari itu kalau udah sampai akhir-akhir 10 Ramadan begini, para kekasih-kekasih Allah bilangnya muwadda' ya Ramadan. Selamat tinggal. Bentar lagi kita berpisah. Tanya sama diri kita nih. Malam 24 semalam, sekarang kita berpuasa di hari ke-24, yang artinya enggak lebih dari 6 hari ke depan Ramadan meninggalkan kita. Adakah kesedihan di dalam hati kita? Atau jangan-jangan malah kita sumpek apa? THR belum cair, rekening belum ada transferan, toples di rumah belum keisi, baju lebaran anak-anak belum kebeli. Di sini
Di sini kesalahan seseorang. Begitu mempertimbangkan yang sunnah-sunnah, bahkan nggak ada nilainya. Bahkan nggak ada nilainya. Yang bikin masuk surganya seseorang bukan lebaran. Betul apa enggak? Nggak ada riwayat yang bilang khusus di bulan Ramadan ini seseorang masuk surga karena lebarannya. Nggak ada. Tapi menjadi kesempurnaan pada saat lebaran, iya. Disempurnakan sebelum masuk sholat id, kita bayar zakat dan lain sebagainya, iya. Tapi karena lebarannya, walaupun orang nggak puasa, walaupun orang nggak mendekatkan diri kepada Allah di bulan puasa, tapi dia lebaran, bahkan dia masuk surga, nggak pernah ketemu tuh kita riwayat yang mengatakan seperti itu. Tapi lihat apa kondisi kita, lihat bagaimana kondisi keluarga kita. 10 terakhir Nabi suruh kita iktikaf. Iktikafnya istri-istri kita ada di mana? Jangan-jangan di mall. Oh enggak Habib, alhamdulillah Habib, saya sama istri iktikaf di Masjid Al-Mubarakah Habib, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, kita bersyukur. Coba dah pulang dari sini nih yang iktikaf tadi malam, dapat duit nggak usah banyak-banyak, 2,5 miliar, besok masih iktikaf lagi apa enggak? Jawab dong. Habib doain rezekinya pada berkah. Pulang dari sini semuanya pada berkah rezekinya. Pulang dari sini memang namanya orang berkah. Ya, ada orang transferin 2,5 miliar. Cukup apa enggak buat lebaran? Besok iktikaf lagi enggak? Jawab, besok iktikaf lagi enggak kalau pegang duit 2,5 miliar? Bingung udah kita jawabnya. Bingung enggak jawabnya? Bingung Pak. Coba tuh lihat. Nggak ada duit, ya mendingan gue iktikaf, baca Quran dah. Ada duitnya, iktikafnya di mana? Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita. Ramadan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan ini jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik sama kita. Nabi udah katakan kepada kita, syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan di mana di dalamnya, di bulan Ramadan itu ditambah oleh Allah, bukan hanya ditambah melainkan diperbaiki kualitas rezeki seseorang yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi salah orang gara-gara Ramadan lebih meninggalkan Allah dibandingkan mendekat kepada Allah, malah milih dunia. Al-Imam Al-Ghazali, saya bawa kitab Ihya Ulumuddin ini. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan begini, fawatud dunya syadid, fawatud dunya syadid, wa fawatul akhirah asyad. Seseorang kehilangan dunia, kehilangan keuntungan dari dunia, kehilangan sesuatu yang memang isinya adalah kebahagiaan dunia, berat, kata Imam Ghazali. Berat apa enggak kehilangan 1 juta? Jawab dong. Berat enggak kehilangan 1 juta? Kehilangan 10 juta? Jawab makin dikit. 10 juta? Berat. Kehilangan 100 juta? Garuk-garuk tembok Habib. Apalagi mau lebaran, ya. Sampai lagi hilang 500 juta. Wah, udah Habib kelenger. Kelenger nggak? Kelenger Habib. Imam Ghazali mengatakan, fawatud dunya syadid. Orang kehilangan harta bendanya, uangnya, keuntungan dunianya syadid. Berat. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau dunia aja ente ngerasa berat, harusnya ente harus juga merasakan beratnya berkali lipat.
ketika kehilangan akhirat. Wa fawatul akhirah asyad. Kehilangan akhirat harusnya kita juga merasa lebih berat. Ya. Kalau tadi kita hanya sedikit saja, walaupun ada banyolannya, bahasa Betawinya, walaupun ada banyolannya, kita mikir, iya juga ya, sekarang saya nggak punya 2,5 miliar. Coba Allah kasih saya 2,5 miliar, belum tentu saya mau duduk berlama-lama di masjid. Coba pikirin, maksudnya syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Kita harus paham, Allah sayang sama kita. Saking sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, bukan Allah nggak mau ngasih itu 2,5 miliar sama kita. Bukan Allah nggak mau ngasih keluasan rezeki kepada kita. Cuma saking sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu hambanya kalau dikasih ini, dia bakal lalai kepada saya. Dia bakal lupa untuk beribadah kepada saya. Jangankan i'tikaf, mungkin sak puasanya bablas semua. Na'udzubillahi min. Maka dari itu kita harus tahu, ini bulan juga bulannya sabar. Syahrul Ramadan syahrus sabar, kata Nabi besar Muhammad. Was-sabru thawabuhul jannah. Dan seseorang apabila bersabar, maka pahalanya adalah syurga. Kalau di luar bulan Ramadan, banyak orang bilang sabar. Mungkin biasa sama kita. Tapi hakikat sabar ketika masuk bulan Ramadan berbeda, naik levelnya. Bagaimana tuh Habib? Maksudnya Habib, naik levelnya Habib? Tingkatan sabar yang paling rendah. Tingkatan sabar yang paling rendah ketika kita nggak punya, kita nggak ada, kita mampu sabar. Itu paling rendahnya sabar. Itu paling rendahnya. Saya ulang, tingkatan paling rendahnya sabar adalah ketika seseorang mampu bersabar ketika dia tidak punya. Misalnya mau buka puasa nanti, yang laki-laki yang biasanya ngopi ngerokok lagi nggak pegang duit, emang lagi nggak punya, bisa sabar nggak kita? Bisa sabar nggak? Nggak sabar nyolong. Nggak sabar nyolong artinya. Tapi ketika nggak punya kita mampu bersabar, yaitu hakikat sabar. Tapi tingkatannya paling Lalu apa korelasinya dengan bulan Ramadan, Habib? Bulan Ramadan mengajarkan kita sebagai hamba Allah mampu bersabar ketika kita punya. Mampu bersabar ketika kita punya. Masuk nih tadi sekitar 1 jam yang lalu, waktu sholat subuh. Kita punya air nggak di rumah yang buat kita minum? Punya. Halal nggak kita minum? Masuk subuh masih mau diminum? Masuk subuh masih mau diminum nggak? Nggak ya? Punya nggak tuh air? Mampu nggak minum? Kenapa kita nggak minum? Sabar. Masuk puasa. Artinya apa? Kita mampu tuh bersabar ketika ada, ketika mampu. Makanan di rumah kita halal nggak tuh? Ada nasi, ada ayam goreng tadi, ada apaan lagi deh tahu dah. Kita sahur. Masuk waktu subuh, berhenti kita makan? Berhenti nggak? Berhenti. Kenapa kita berhenti makan? Sabar. Kita sabar. Padahal halal itu makanan. Padahal boleh itu makanan. Kita cari dari barang yang halal. Bini kita ada nggak di rumah? Ini kenapa pada diam aja nih? Jomblo semua di depan saya nih. Ada nggak bini kita? Ada. Halal nggak bini kita?
Ada nggak? Bisa? Bisa apaan? Masuk waktu subuh, sabar nggak kita? Sabar, sabar Pak. Sabar kita. Nih puasa Ramadan ngajarin kita naik tingkatan kesabaran kita. Kalau orang biasa nggak punya sabar biasa, nggak punya 2,5 miliar ngapain nih etikaf di mall? Betul apa enggak? Ngapain capek-capekin aja? Nggak punya duit 2,5 miliar, jalan-jalan ke mall lagi, mau ngapain? Mau ngapain? Apaan yang mau dilihat? Apaan yang mau dibeli? Ya. Tapi ketika punya, bisa sabar nggak kita tuh? Ya. Jadi walaupun banyolan tadi yang saya lontarkan kepada hadirin wal hadirat saimin saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini memiliki makna. Ada makna yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari puasa kita, puasa Ramadan. Apalagi udah mau 10 terakhir, udah mau habis 10 terakhirnya, sisa paling banyak 6 hari. Allah, belum kita bahas tentang hal-hal yang lain. Tapi apa kesimpulan yang ingin saya sampaikan? Yuk jadikan kesadaran diri kita ketika saat ini kita melaksanakan bulan suci Ramadan, kita mampu bersabar dari hal-hal yang kita mampu nggak sabar di luar bulan Ramadan. Apalagi orang-orang yang rokok, yang sehari ngerokoknya 15 bungkus, sekali bakar 1 bal masuk mulut. Ya. Masuk bulan Ramadan sabar nggak? Sabar Pak, bisa tuh sabar ternyata. Maka dari itu Nabi katakan syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Akan Allah perbaiki, Allah tambah rezeki orang asal tahu nih tracknya nih. Asal nanti lulus pada saat bulan Ramadan, ya, lulus. Ya. Contoh lagi, jadi bawahan, bisa nggak sabar nggak ngomelin bosnya? Jawab dong. Jadi bawahan, jadi apa? Jadi bawahan, punya manajer misalnya, bisa nggak dia sabar nggak marahin manajernya? Coba-coba dikeluarin. Itu mah bukan sabar Habib, emang terpaksa nelen. Kan begitu ya. Tapi kalau yang jadi manajer punya kemampuan, punya kapasitas untuk bisa marah-marah, neken, ngasih waktu, masya Allah udah kepada bawahannya, tapi dia mampu bersabar. Ini yang bagus nih. Ini yang cakep. Orang tua sama anak begitu juga. Kita bertetangga begitu juga. Kita ngelihat saudara muslim kita yang lain, yang mereka mungkin tidak memiliki kemampuan sebaik kita. Bentuk dari rasa syukur dan rasa sabar kita hari ini yang akan memperbaiki kualitas dan ditambahnya rezeki seseorang. Tunjukkan kepada Allah. Tunjukkan kepada Allah. Ya Rabb, segini aja ya Rabb. Rezeki yang engkau berikan kepada kami hari ini di bulan Ramadan. Kami mampu syukuri nikmat darimu. Dan kami pergunakan rasa syukur itu untuk mengibadati dan ingat kepada engkau ya Rabb. Maka berikanlah tambahan keberkahan dalam rezeki kami. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena jaminannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mikirin lebaran, jangan mikirin bagaimana nanti kualitas kehidupan anak-anak kita akan lebih baik dari kita. Amin. Saat ini orang tuanya yang beribadah kepada Allah,
Tapi perubahan kebaikan tersebut bukan hanya dimiliki oleh seseorang yang beribadah kepada Allah saja, melainkan nanti akan turun-temurun ke anak turunannya. Mudah-mudahan itu semua ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya-nya, kita juga harus tahu di bulan Ramadan ini apakah kita benar-benar hamba yang cinta dan dapat balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana hamba Allah dengan mudahnya bisa mengetahui apakah hamba ini atau dirinya adalah hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali kasih tuh kisi-kisinya, dikasih cerminannya tuh bagaimana sih. Beliau mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bifawadilil a'mal, wa idza ma qatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bisayyi'il a'mal. Kisi-kisi dari Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, beliau mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cinta terhadap hambanya. Artinya apa? Kita menjalankan puasa Ramadan ini bentuk dari rasa cinta kita kepada Allah. Tentu nggak enak orang cinta yang bertepuk sebelah tangan tuh nggak enak, betul apa enggak? Kita kepengen dapetin juga balasan cinta dari Allah. Lalu bagaimana caranya kami tahu apakah kami ini dibalas cinta kami oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam Ghazali kasih tuh cerminannya, kisi-kisinya kayak gimana. Kalau dapat balasan cinta dari Allah, maka kita akan diberikan keistiqomahan, ista'malahu. Kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal soleh kita di dalam waktu-waktu yang berfadilah. Bulan Ramadan 24 jamnya berfadilah. Bulan Ramadan siangnya ampunan, malamnya ampunan. Siangnya rahmat, malamnya rahmat. Siangnya pembebasan dari api neraka, malamnya pembebasan dari api neraka. 24 jam non-stop. Allah siapkan lebar-lebar untuk hamba-hambanya yang mau meraih mendekat di dalam pelukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bifawadilil a'mal. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sayang cinta kepada hambanya, maka hamba tersebut akan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan, mampu menjalankan amal-amal yang memiliki kualitas, yang berfadilah, yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang berkualitas, di waktu-waktu yang berfadilah, di waktu-waktu yang memang di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Wa idza ma qatahu, dan apabila Allah benci, enggak demen sama hamba tersebut. Wa idza ma qatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bisayyi'il a'mal. Kalau Allah benci kepada hamba tersebut, maka Allah Ta'ala jadikan waktu-waktu berfadilahnya diisi dengan hal-hal yang di dalamnya mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, betapa nikmatnya puasa Ramadan. Tidurnya seseorang untuk bisa merecharge, untuk bisa mengembalikan tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidurnya orang puasa ini
dikatakan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, naumus shaim ibadah itu bukan tidur sepanjang hari. Bukan tidur sepanjang hari. Ini anak-anak sekarang nih udah niatnya lain lagi. Awalnya nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok hari. Udah cakep, ditambahin nawaitu nauma ghadin. Saya niat tidur besok bulan puah. Wah, ini ada lagi kalau ditanya kok niatnya begitu. Iya Habib, puasa itu kan tidurnya aja dinilai ibadah. Ini banyak yang salah lagi nih. Yang dimaksud naumus shaim ibadah adalah ketika seseorang tidur untuk merecharge, menambah dayanya, ketika bangun untuk niatnya dia tambah giat lagi mendekatkan diri kepada Allah, maka tidurnya orang tersebut dinilai ibadah. Bukan dari mulai habis subuh sebelum maghrib baru bangun. Ini sih nawa itu apa? Nauma ghadin, ini bukan sauma ghadin ya. Masih banyak. Begitu banyak hikmah-hikmah bulan Ramadan. Yang jelas mudah-mudahan beneran tuh rezeki kita pada berkah. Ya, Allah lipat gandakan, Allah sempurnakan, Allah tambah, Allah perbaiki kualitas kehidupan kita, dari kehidupan yang sudah baik ini menjadi kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir untuk kita. Allah masih akan mempertemukan kita pada Ramadan tahun yang akan datang dalam panjang umur, sehat wal afiah. Ingat ya, pelajaran pagi ini, yuk sama-sama kita makin tahu diri, dikasih kemuliaan, muliakan dengan rasa syukur kita, yaitu memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pasti akan muliakan kita. Yang merasa rezekinya masih sulit, ya, ibadah sama Tuhan. Ibadah apalagi di bulan Ramadan, nggak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan Allah akan mempersiapkan kejutan-kejutan yang mungkin nggak terpikirkan oleh hamba tersebut di waktu-waktu yang akan datang. Yang mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, mampu melaksanakan sabar bukan hanya ketika seseorang tidak mampu atau tidak ada kekuatan atau tidak ada upaya kemampuan untuk tidak bisa bersabar, karena tingkatan sabar yang paling rendah adalah ketika seseorang mampu bersabar dikala dia tidak mampu atau tidak ada. Tapi insya Allah Allah berikan kita kekuatan, kesabaran ketika waktu kita mampu dan kita berada. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kualitas dalam ibadah-ibadah kita. Allah gabulkan, Allah terima salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, zakat kita, sedekah kita, dan amal-amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah semua itu akan menjadi bekal keselamatan kita, kemuliaan kita, kebahagiaan kita, hidup kita dunia barzakh sampai dengan akhirat. Bisirril Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق سيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها
مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا ولا تخيب رجانا وبلغنا منانا واقضي حوائجنا دنيانا وأخرانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأعد علينا رمضان سنينا بعد سنين، أعواما بعد أعوام، زائدين لا منتقصين، راضين غير ساخطين، مجتمعين لا متفرقين، مقبولين لا مترودين، مرزوقين غير محرومين، واجعلنا من سوامه ومن قوامه ومن عتقائه من النيران، وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من جميع الآثام يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.